Selamat pagi Bu Sarah. Ya, selamat pagi Pak Togu. Gimana nih Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya, ada waktu sedikit nggak Bu? Saya mau curhat nih Bu. Oh, boleh. Silakan Pak. Kebetulan saya juga sedang jam istirahat nih Pak. Oh, berarti nggak ganggu ya Bu ya? Iya Pak, tenang Pak. Gimana nih Pak? Oh, soalnya curhatnya agak panjang nih Bu. Masalah di sekolah nih, aduh payah deh. Oh gitu. Oke, silakan Pak. Apa yang mau disampaikan? Jadi gini Bu, saya tuh ngerasa kayaknya di sekolah itu khususnya di kelas 6 yang saya pegang itu kayaknya motivasi belajar siswa itu berkurang ya Bu. Apalagi ditambah ini kan semester baru, mereka juga habis liburan 2 minggu lumayan panjang. Mm-mm. Jadi motivasi belajarnya seakan-akan tuh kayaknya ya aduh gimana ya? Kita paksa juga mungkin memang motivasinya belum terbangun. Jadi Mm-mm. apa Ibu punya saran nih atau gimana nih kira-kira nih Bu? Oh, jadi tujuan untuk diskusi ini membangun kembali motivasi peserta didik yang menurun ya Pak selama liburan Iya, kemarin ya. Ya iya. kebetulan kan memang kita masuk tahun ajaran baru gitu ya. Nah, sebetulnya apa definisi dari tujuan yang akan kita bahas ini? Ya sebenarnya sih saya cuman ingin tuh anak-anak itu ketika sudah dalam kelas itu sudah terbangun motivasi belajarnya gitu Bu, sudah mulai Hmm. semangat lagi gitu loh. Dan itu yang mau saya tumbuhkan sebenarnya Bu. Oh gitu. Jadi menumbuhkan kembali semangat yang menurun ya Pak. Kemudian keberhasilan apa yang menjadi ukuran ukuran keberhasilan apa dari pertemuan ini nih, Pak? Iya, kalau saya melihat sih saya tuh hanya ingin ketika dalam kelas situasinya sudah memang situasi siap belajar gitu loh. Hmm, Jadi memang sudah memang siap tempur lah ketika masuk kelas tidak lagi memang terbawa suasana libur gitu. oh seperti itu, baik. Nah, dengan yang tadi Bapak ceritakan, dengan situasi tersebut, kesempatan apa yang Bapak miliki sekarang? Sebenarnya kesempatannya cukup panjang gitu loh. Mungkin ini yang mau saya lakukan itu saya tuh pengen buat media pembelajaran yang interaktif ya Bu ya, yang menarik buat mereka, jadi bisa menumbuhkan semangat pembelajaran gitu. Jadi Mhm. bisa memasuki materi pun lebih gampang, lebih mudah karena mereka sudah termotivasi ketika masuk dalam kelas. Nah, baik. Yang ingin saya tanyakan lagi dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak sekarang nih, terkait sudah, memotivasi peserta didik gitu dari 1 sampai 10? Ya dari 1 sampai 10 sebenarnya sudah di posisi 6 ya, tapi saya masih belum puas aja gitu loh. Untuk nilai yang biasa-biasa saja tuh kayaknya apalagi kelas 6 kan nanti sebentar lagi Mhm. menghadapi ujian karena kelas 6 juga hanya 1 semester mengejar materinya, jadi harus motivasi yang tinggi buat mereka gitu loh. Iya, betul ya. Kemudian, kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk mencapai tujuan tersebut? Sebenarnya kekuatan yang saya miliki itu adalah membuat media ya Bu, media yang menarik buat anak-anak gitu. Heeh, Apalagi saya sudah heeh, menciptakan media yang memang sesuai dengan zaman mereka gitu loh. Apa mereka suka anime, kita buat medianya berbau anime gitu. mhm. Jadi agar menambah motivasi mereka ketika mereka melihat media pembelajarannya gitu Bu. Gitu, mhm. Jadi melalui media pembelajaran yang menarik, diharapkan mampu memotivasi kembali ya, Pak, semangat belajar mereka, seperti itu, baik. Nah, peluang atau kemungkinan apa yang mungkin Bapak ambil? Iya, sebenarnya sih peluang yang saya ambil tuh saya mau nanti bicara dengan ibu kepala sekolah, Mhm, khususnya bersama rekan-rekan tuh agar bisa membantu saya. Saya sih maunya itu ada jam tambahan ya Bu. Jadi mhm, tidak hanya pembelajaran di kelas, tapi nanti kita minta ibu kepala sekolah untuk bisa bersurat kepada orang tua untuk memberitahukan bahwa di kelas 6 itu akan ada jam tambahan untuk menambah motivasi anak belajar dan juga mhm. bisa masuk dengan cepat materi-materi yang bisa disampaikan. Lalu minta teman-teman rekan sejawat untuk bisa juga bisa melihat bagaimana atau membantu ketika pembelajaran yang saya akan lakukan itu jadi saling support antara teman sejawat Bu. Itu mungkin Bu. Baik baik. Nah, selama Bapak mencapai tujuan pembelajaran tersebut, apa hambatan atau tantangan yang Bapak rasakan? Hambatan yang paling penting itu adalah
waktu ya Bu. Jadi kita memang harus menyediakan waktu khusus untuk membuat materi di setiap pembelajarannya. Juga kita butuh media-media khusus misalnya seperti buku-buku tambahan pegangan guru gitu kan. Jadi memang harus bekerja sama dengan kepala sekolah untuk menyediakan semua yang dibutuhkan untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Apalagi saya butuh satu layar khusus proyektor dengan layarnya. Jadi agar memang di sekolah kita ini memang tidak mencukupi ya Bu proyektornya untuk 12 kelas gitu kan, tapi secara bergantian dan saya mau itu bisa di setiap harinya saya yang pakai. Jadi memang fokus dalam media pembelajaran yang menarik agar pembelajaran juga lebih cepat sampai Bu. Oh, seperti itu, baik. Nah, kemudian dari hambatan atau tantangan yang tadi Bapak sudah sampaikan, apa solusinya? Ya solusinya mungkin saya harus bicara khusus lah, minta waktu khusus Ibu Kepala Sekolah untuk berbincang, bicara, untuk bisa mengatasi segala masalah juga kerjasama dengan rekan-rekan tendik ya Bu ya untuk menyiapkan alat-alat tersebut gitu dan rekan-rekan yang memang harus bisa saling mengalah lah ya untuk bisa penggunaan Mhm, media secara bergantian mungkin itu Bu. betul. Baik, seperti itu ya. Yang tadi sudah Bapak jelaskan juga terkait izin dan juga kolaborasi ya Pak dari teman sejawat. Nah, apa rencana Bapak nih untuk mencapai tujuan tersebut? Ya rencana untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya mencoba menarik simpati mereka dengan media pembelajaran yang akan saya buat lebih menarik. Karena dari asesmen awal yang kita buat itu ternyata anak-anak itu punya minat khusus terhadap video, terhadap mendengar mendengar sesuatu daripada membaca Hmm, materi yang mungkin cukup panjang ya Bu. Jadi gitu. mungkin kedepannya saya akan membuat media-media yang lebih banyak lah Bu, untuk khususnya video pembelajaran-pembelajaran yang mungkin sesuai dengan apa yang mereka mau. Baik, dari rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan, apakah ada yang Bapak prioritaskan untuk Untuk mencapai tujuan? iya, prioritas utama adalah yang paling pertama dan utama itu saya harus bicara dengan kepala sekolah gitu. Karena kan Gitu, segala heeh. sesuatu kegiatan di sekolah kan harus ada izin dari kepala sekolah. Jadi kalaupun kita melampaui bapak atau ibu kepala sekolah kan kayaknya kurang elok lah dilihat. Karena dengan bantuan atau izin kepala sekolah ya mungkin apapun yang kita butuhkan bisa diciptakan oleh sekolah gitu Bu. Baik, apa strateginya Pak untuk tuh? Ya strateginya saya akan memperkenalkan media pembelajaran yang menarik dulu kepada ibu kepala sekolah gitu. Jadi ketika saya ingin membuat media, saya akan bicara dengan kepala sekolah dan rekan sejawat bagaimana pendapat mereka sebelum saya sampaikan kepada anak-anak. Karena kan kita juga punya teman-teman yang lebih senior yang memang sudah berpengalaman Mhm, di bidangnya gitu. Jadi memang saya harus bertukar pikiran dulu dengan ibu kepala sekolah dan teman-teman baik. sejawat. Baik, untuk mencapai tujuan tersebut, bagaimana jangka waktunya nih Pak? Saya sih maunya itu jangka waktunya diukurnya sih per 2 minggu ya Bu. Jadi per Mhm, 2 minggu itu saya akan melakukan asesmen kembali Bu, penilaian sumatif, jadi penilaian-penilaian lah pokoknya yang penting kita lihat apakah ada kemajuan atau memang apa yang saya rencanakan ini tidak berpengaruh gitu. Jadi saya mau waktu itu per 2 minggu. Jadi di seminggu oke. awal itu kita kasih pemahaman, di seminggu berikutnya kita akan kasih latihan materi Bu, mungkin seperti itu. Baik, kemudian apa ukuran keberhasilannya nih Pak dari rencana yang tadi Bapak sudah sampaikan? Ya, ukuran keberhasilan itu buat saya yang pertama adalah ketika kita menyampaikan materi atau saya menyampaikan materi itu anak-anak sudah mudah memahami dan yang kedua itu di per 2 minggu kita lihat hasilnya. Kita nggak perlu melihat nilainya bagus 90 atau Mhm, 100 ya Bu, yang penting betul, ada peningkatan di setiap pertemuan gitu Bu. Jadi memang betul. buat saya itu ukuran keberhasilan saya. Baik, tadi kan Bapak juga sudah menjelaskan ya hambatan maupun gangguan Bapak dalam mencapai tujuan ini. Nah, bagaimana cara Bapak mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi? Ya untuk mengantisipasi sih caranya adalah itu dia Bu, dengan pengawasan rekan sejawat. Jadi Mhm, rekan sejawat ini bukan hanya memberikan ide atau memberikan masukan ya Bu, tapi juga menjaga keberlangsungan kelas agar memang nyaman untuk
pembelajaran di kelas 6 gitu. Jadi ketika kita pembelajaran materi, kita berusaha meminta teman sejawat tuh untuk oke lah, tolong kondisikan kelasnya masing-masing gitu. Jadi Mhm. bisa belajar secara nyaman di kelas. Mungkin itu, Bu. Baik. Nah, kemudian, apa komitmen Bapak terhadap aksi nyata tersebut? Kalau saya sih memang melihat secepat mungkin saya harus hubungi kepala sekolah, minta Mhm. waktu kepala sekolah untuk membicarakan apa yang sudah akan saya buat seperti pembuatan materi, lalu minta kepada rekan-rekan setelah bertemu. Jadi mungkin di hari Senin saya akan mencoba bicara dengan ibu kepala sekolah, kemudian di Mhm. hari berikutnya saya akan membuat media dan coba berbicara dengan teman-teman sejawat untuk menanggapi apa yang sudah saya lakukan, kira-kira sudah pas belum untuk pembelajaran di kelas 6 gitu, Bu. Baik. Ya, tadi Bapak sudah cukup baik ya menyampaikan rencana, kemudian siapa saja. Satu lagi Pak, siapa dan apa saja yang mampu membantu Bapak untuk mencapai tujuan ini? Yang pasti itu rekan sejawat khususnya kan Mhm. paralel saya ya. Kebetulan saya kan di kelas 6B, ada Mhm. rekan kerja di kelas 6A, mungkin kerjasama yang baik antara teman itu mungkin kayaknya jawaban dari semuanya, Bu. Baik, baik. Wah, luar biasa sekali ya Pak dengan yang tadi sudah Bapak rencanakan, kemudian siapa saja akan membantu, apa yang Bapak butuhkan. Bapak sudah sangat menjabarkan dengan baik. Nah, saya harapkan juga supaya tujuan ini bisa tercapai ya Pak, gitu. Amin, Nah, Bu, sebagai amin. tindak ya, sebagai tindak lanjut dari sesi diskusi kita ini, boleh tidak Pak kita bertemu lagi nih di pekan depan supaya saya tahu apa nih hasil dari diskusi kita kali ini gitu di pekan depan. Nah, justru saya nih yang terima kasih. Saya mau minta waktunya lagi nih. Mungkin minggu depan bisa, Bu? Oh, bisa Pak. Jam berapa nih Pak? Hari Nah, Jumat kah? iya, hari Jumat, Bu, kira-kira jam 10 pagi ya, Bu, karena memang saya kebetulan itu ada bidang studi jadi bisa kosong. Saya juga mau minta pendapat nih tentang apa Mm-mm, yang sudah saya buat dalam seminggu, bagaimana pendapat Ibu, hanya minta mm-mm. pendapat, masukan, kira-kira sudah baik atau memang ada yang perlu diperbaiki, Bu. Oke, siap deh kalau gitu Pak. Berarti kita akan berdiskusi lagi nanti di pekan depan ya Pak, di hari yang Ya, sama Bu. di jam 10 pagi. Iya. Oke, Pak Togu kalau gitu. Ibu, saya Ya, ucapan terima kasih sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga ya masukannya. Pak, Semoga Ibu terima kasih selalu. juga sudah Iya, Ibu. berbagi dengan saya.